Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara FM di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di hari ini edisi Selasa 13 Februari 2024 bersama saya Muhammad Aras. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda untuk membahas satu tema, yaitu pengawasan TPS rawan dan daerah terpencil. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara dalam pemilihan umum mendatang, perhatian terhadap tempat pemungutan suara atau TPS rawan menjadi semakin mendesak, di mana Bawaslu Kaltara telah melakukan pemetaan tempat pemungutan suara atau TPS yang dinilai rawan pada pemilu 2024. Hal itu untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara, di mana terdapat 7 indikator TPS yang paling banyak terjadi khususnya di wilayah Kaltara. Lalu apa dan bagaimana Bawaslu Kaltara untuk mengantisipasi hal itu? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama saya di studio Kaltara TV Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara, Bapak Arif Rohman. Selamat pagi Pak Arif. Pagi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa, dan saya informasikan juga bahwa di sesi kedua nanti kami juga mengundang partisipasi pemirsa untuk bergabung dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita di line telepon di 0552 2033 740. Bisa juga di line SMS dan via WhatsApp di 08115403 200. Dan sebelum kita ke tema pembahasan hari ini, saya ingin berbincang dulu ke Pak Arif terkait apa aja sih yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kaltara sesaat memasuki masa tenang ini yang dimulai sejak tanggal 11 hingga hari ini 13 Februari 2024. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Aras. Yang pertama yang sudah kita lakukan dalam rangka menyongsong dan mensukseskan pemilu di 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 besok ya, kita sudah membentuk ya pengawas TPS di 2.276 TPS. Baik. Ya. Dan harapan kita dengan pengawas TPS yang sudah kita bentuk dan sudah kita lantik bisa memberikan kontribusi yang real terhadap pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Baik. Dan kemudian kemarin kan sudah memasuki masa tenang, kemudian ada juga penertiban Al-Gaka. Itu sejauh ini dari Bawaslu bagaimana terkait hal itu? Ya, di dalam pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan pemilihan umum disebutkan bahwa masa tenang adalah masa yang tidak boleh untuk berkampanye. Baik. Sehingga apa? Sehingga masa tenang yang dihitung dalam tahapan pemilu itu 3 hari, yaitu 11, 12, 13 itu tidak ada metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Baik. Dan apa yang kita lakukan pada hari tenang? Pertama, memberikan himbauan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye di hari-hari itu. Baik. Kemudian kita juga bersama-sama dengan stakeholder ya, terutama KPU, kemudian ada Dishub, kemudian Satpol PP, ada kepolisian, kemudian ada stakeholder lainnya untuk bersama-sama menertibkan ya, alat peraga kampanye yang masih terpasang baik di jalan raya, jalan protokol ataupun di tempat-tempat yang ditetapkan oleh KPU. Demikian. Termasuk media sosial Pak ya? Ya, media sosial juga sudah kita himbaukan kemarin ya, baik kepada medianya maupun kepada pesertanya untuk sama-sama ya, karena hari kampanye pemilu yang di dalam undang-undang disebut 75 hari itu berakhir di tanggal 10, maka metode kampanye, salah satunya iklan kampanye, media sosial dan sebagainya, semua itu harus dihentikan. Baik. Artinya memang masa tenang ini betul-betul tenang Pak ya? Iya, masa tenang itu kita maknai sebagai masa yang di mana masyarakat
pemilih, penyelenggara itu harus semua itu dalam keadaan tenang. Bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu itu bisa untuk sama-sama berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan pemilu di 14 Februari 2024 bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak, sebelum saya masuk ke topik pembahasan, satu lagi Pak. Ini kan lagi dilaksanakan distribusi logistik pemilu 2024 ke TPS-TPS Pak. Nah, pengawasan dari Bawaslu sendiri Pak, bagaimana? Khususnya yang wilayah jauh, terpencil dan sebagainya. Dari Bawaslu Kaltara sendiri bagaimana Pak? Iya. Distribusi logistik itu sudah mulai didistribusikan oleh KPU, karena KPU itu sebagai pelaksana teknis di dalam menyediakan logistik dan juga mendistribusikan. Dan kita sebagai Bawaslu itu mempunyai tugas untuk mengawal agar proses distribusi waktu tepat, kemudian jenisnya juga tepat, kemudian tujuannya juga tepat, jenisnya juga tepat. Dan saat ini ya, tujuan distribusi logistik itu sudah dialokasikan kepada semua TPS, ya, semua TPS di seluruh wilayah Kaltara melalui kabupaten kota. Dan kita sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran kepengawasan untuk bisa melakukan pengawasan melekat. Artinya secara melekat Pak ya, seluruh tahapan pemilu ini dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kaltara tingkat jajaran kabupaten kota juga Pak ya. Betul, betul. Siap. Baik Pak, kita langsung saja ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu TPS yang rawan dan daerah terpencil. Nah, seperti apa sih Pak dari Bawaslu Kaltara untuk mengkategorikan bahwa ini adalah TPS yang rawan, ini sedang, dan ini aman? Bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran tingkat pengawas, baik di kabupaten, kemudian kecamatan, desa, kelurahan, sampai pada TPS. Dan kita sudah juga secara terintegrasi itu mempunyai alat, ya, alat untuk bisa mendeteksi ya terkait dengan TPS rawan yang disebutkan tadi. Jadi yang pertama kita melakukan komunikasi dengan pengawas kecamatan, ya. Pertama Bawaslu Kabupaten, pengawas kecamatan, PKD, sampai ke pengawas TPS, sehingga dari kita itu melakukan komunikasi dan memberikan indikator ya yang sudah kita siapkan, tentunya melalui rakor di RI ya, itu untuk dilakukan tracking terhadap rawan-rawan TPS yang kemungkinan besar itu akan menjadi tantangan bagi kita semua, agar tantangan tersebut bisa kita carikan solusi bersama-sama. Baik Pak, untuk secara serinci Pak, apakah TPS rawan ini karena mungkin ada riwayat yang sebelumnya atau bagaimana, atau seperti apa Pak? Ya, salah satunya kita melakukan tracking terhadap TPS rawan ini pertama melalui hasil pengawasan. Ya, selama tahapan kita melakukan pengawasan. Kemudian kita juga melakukan tahapan dalam tahapan DPT, DPTB, sampai pada nantinya DPK ya. Selain itu juga kita mengambil data dari riwayat, ya, riwayat perjalanan pemilu di pemilu sebelumnya, baik di 2019 maupun di 2020 terkait dengan pilkada. Ya, baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara FM dimanapun berada, itu tadi ya pemaparan dari narasumber kita Pak Arief Rohman. Dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, setelah lagi saya kembali. Masa tenang, apa saja yang dilarang? Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang pemilu 2024 berlangsung 11 sampai dengan 13 Februari 2024. Larangan pada masa tenang. Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tertentu memilih calon anggota DPRD tertentu. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang dilakukan pada masa tenang. Melakukan kampanye pemilu. Sanksi bagi pelanggar di masa tenang. Pasal 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara arah masa depan Indonesia. Kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sanksi bagi pelanggar di masa tenang. Pasal 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kita tegakkan keadilan pemilu. Dengan tema pengawasan TPS rawan dan daerah terpencil. Dan kembali saya ingatkan buat pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara FM dimanapun berada, buat kalian yang pengen mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dan saran, silakan bergabung di line telepon di 055220333740. Saya ulangi lagi di 055220333740, dan bisa juga di line SMS dan via WhatsApp di 08115403 200.
Dan kita kembali ke narasumber kita, Pak Arief Rohman. Pak, tadi sudah disebutkan terkait indikator-indikator sehingga TPS tersebut dikatakan rawan dan sebagainya. Nah, dari Bawaslu Kaltara sendiri, Pak, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi dan melakukan pengawasan di TPS yang rawan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, tadi kita sudah sampaikan bahwa kita sudah membentuk PTPS yang nantinya akan membantu ya terkait dengan pelaksanaan pengawasan di tempat pemungutan suara. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh peserta pemilu dan juga kepada penyelenggara pemilu ya terkait dengan TPS yang dimungkinkan ada potensi kerawanan yang besar. Kemudian yang selanjutnya, kita juga telah membekali ya teman-teman pengawas TPS dengan pengetahuan yang lebih komprehensif terkait tugas-tugas mereka di lapangan nanti. Dan juga kita membekali pengawas TPS dengan buku panduan dan juga aplikasi Siwaslu yang nantinya dari buku panduan dan aplikasi Siwaslu tersebut nantinya pengawas TPS bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah, kemudian untuk daerah terpencil, Pak, ini kan cukup jauh jangkauannya dan salah satunya juga termasuk jaringan, Pak ya. Nah, kemudian dari Bawaslu Kaltara sendiri seperti apa penekanannya buat PTPS yang bertugas di daerah-daerah terpencil itu, Pak? Ya, baik. Hampir mungkin bisa dikatakan 40%-an ya di TPS kita yang sulit untuk dijangkau dengan jaringan internet dan juga jaringan listrik ya, terutama di desa-desa terpencil yang jauh di sana. Yang jelas kita sudah menyiapkan alternatif yang kedua dalam rangka mensukseskan pengawasan kami di lapangan. Jadi selain kita menyediakan aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi Siwaslu, kita juga memberikan bekal dengan alat kerja secara manual. Sehingga dari alat kerja manual tersebut teman-teman kita di pengawas TPS itu nantinya bisa mengisi. Seandainya belum bisa diupload pada waktu itu ya, pada saat itu karena jaringan ya, yang insya Allah ini akan berputar dan bisa untuk diterima, tetapi dalam waktu yang sedikit lama kita sudah punya dokumen dengan hard copy tadi. Dan kalau memang juga tidak bisa karena memang aplikasinya ngadat dan sebagainya, itu nanti bisa dibantu di tingkat kecamatan maupun PKD. Pengawas kelurahan desa. Artinya menyesuaikan dengan daerah, Pak ya? Iya, betul. Baik. Nah, kemudian untuk TPS rawan ini, Pak, apakah ada istilahnya plotting petugas yang lebih dari satu atau begitu? Dan bagaimana koordinasinya dengan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dan pemerintah daerah juga? Iya, baik. Dari 7 indikator ya, yang sudah kita rilis itu ada TPS yang rawan terhadap keamanan. Tentunya kalau kita kembali pada peraturan perundang-undangan bahwa yang di sekitar lokasi TPS itu kan petugas APPS, kemudian saksi, pengawas TPS, dan juga trantip. Trantip. Sehingga apa? Sehingga semua permasalahan yang sifatnya terkait dengan pemungutan dan pemungutan suara itu diselesaikan di tadi yang saya sebutkan. Namun ketika terjadi kerusuhan, terjadi ancaman yang masif terhadap pelaksanaan, maka kita juga meminta dalam hal ini support dari kepolisian untuk sama-sama melaksanakan TPS tersebut menjadi aman. Artinya sudah ada koordinasi, Pak ya? Insya Allah kita selama ini ya, kita sudah melakukan PKS juga dengan pihak keamanan, terutama untuk masalah hoax dan berita bohong lainnya itu. Namun secara peraturan perundang-undangan sebenarnya diminta dan tidak diminta ya, peran kepolisian itu sudah include di situ. Artinya ketika ada ancaman yang lebih masif dan tidak bisa dikendalikan di apa yang saya sebutkan tadi, yaitu APPS, PTPS, trantip, kemudian sanksi dan sebagainya, maka bisa kita segera untuk meminta bantuan ke kepolisian. Kemudian Pak, apakah artinya nanti di TPS rawan ini apakah melibatkan juga nanti Gakumdu atau bagaimana, Pak? Ya, jadi Gakumdu itu kan
sebenarnya bagian dari gabungan ya, 3 lembaga. Pertama adalah kepolisian, kejaksaan, dan juga kita di lembaga Bawaslu. Namun ketika kita pada hari H itu tetap bahwa yang melaksanakan itu adalah yang saya sebutkan tadi di tingkat TPS. Tapi seandainya nanti ada pelanggaran yang sifatnya pidana, itu akan berproses dan nantinya akan bermuara kepada Gakumdu yang disebutkan tadi. Baik. Ya, pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara FM, kembali kami ingatkan ya bahwa buat Anda yang pengen berpartisipasi memberikan pertanyaan bisa bergabung di line telepon di 0552 2033 740, bisa juga di line SMS dan via WhatsApp di 081154032000. Dan kembali saya ke Pak Arif, misalnya nih Pak, ada masyarakat yang ingin terlibat dalam pengawasan di TPS. Nah, itu apa yang bisa dilakukan Pak? Ya, jadi kita dalam tahapan pengawas ya, di dalam pasal 97 ya, huruf B ya, itu juga ada peran serta masyarakat di dalam ikut serta melakukan gerakan moral dalam rangka mensukseskan pemilu di 2024. Salah satunya kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga perjanjian kerjasama dengan kelompok-kelompok tertentu, sehingga dari apa yang sudah kita lakukan ini nantinya bisa menambah ya amunisi kita di dalam pengawasan ini. Masyarakat itu bisa turut tampil ya di dalam mensukseskan melalui program-program kami ya, dan juga di dalam TPS juga diharapkan bisa memberikan keberatan atau masukan ya, seandainya ataupun hal yang lain seandainya memang di TPS tersebut terjadi potensi sebuah kecurangan. Tapi tentunya dengan integritas yang tinggi Pak ya. Betul. Ya. Siap. Oke, ya demikian ya penjelasan dari Pak Arif terkait TPS yang rawan, kemudian yang di daerah terpencil. Nah, kembali lagi ke Pak Arif nih Pak. Ini kan pengawasan TPS ini tersebar di Kaltara Pak ya, dan jumlahnya juga. Kemudian pengawasan untuk PTPS ini satu-satu Pak ya untuk setiap TPS. Nah, dari Bawaslu sendiri apakah nanti ada istilahnya turun langsung ke lapangan untuk meninjau TPS-TPS yang rawan atau bagaimana Pak? Iya. Kita sudah menyampaikan juga kepada seluruh tim kami ya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan juga kita sampaikan juga di tingkat kabupaten kota, kecamatan, PKD, bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara hendaknya semua itu turun ke lapangan. Sehingga ketika terjadi permasalahan itu langsung bisa secara hierarkis itu disampaikan. Sehingga kalau memang bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, berarti cepat diselesaikan di kecamatan di TPS, maksud saya cepat diselesaikan di tempat TPS, dan seandainya enggak secara berjenjang itu nantinya bisa untuk dicarikan solusi. Karena masyarakat sekarang pasti ketika ada hal-hal pasti yang dicari petugasnya mana nih? Ya, betul, pimpinannya itu. Mana Pak? Ya. Baik Pak Arif, dan kita sudah ada satu pertanyaan dari pendengar maupun pemirsa ya. Ini kita langsung saja saya bacakan. Selamat pagi Kaltara TV, saya sebagai masyarakat ingin berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Kemana saya harus melapor jika menemukan kecurangan, dan apakah data saya terlindungi? Mohon pencerahannya. Oke, ya. Siap. Langsung dijawab aja. Baik, terima kasih kepada pendengar ya Kaltara TV ya. Seandainya ya nanti ada pelanggaran, itu sebenarnya ada 3 elemen yang diperbolehkan melaporkan. Yang pertama adalah pemilih yang punya hak pilih atau warga negara yang punya hak pilih. Yang kedua adalah peserta dari pemilu. Kemudian yang ketiga adalah pemantau pemilu. Ya, sehingga seandainya kita sebagai warga negara yang punya hak pilih, maka bisa serta-merta ketika melihat sebuah kecurangan itu bisa melaporkan. Melaporkan bisa langsung ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, atau di pengawas kecamatan setempat. Seandainya itu jangkauannya terlalu jauh, itu bisa secara berjalan disampaikan ke PKD, biar PKD secara online, secara menggunakan media, itu bisa langsung menyampaikan dulu kepada jajaran setingkat di atasnya.
Nah itu tadi, apakah data diri dari si pelapor ini kan terkadang ada temuan nih, cuman karena masyarakat takut datanya diketahui oleh yang terlapor misalnya dan sebagainya. Nah, apakah dilindungi Pak atau bagaimana? Ya, data diri itu ya, karena dalam proses kita itu menerima laporan itu kan harus ada syarat formil dan syarat material. Syarat formil itu ya identitas pelapor, kemudian salah satunya pihak yang terlapor, kemudian kejadiannya itu tidak melebihi dari 7 hari sejak diketahui dan sebagainya, itu syarat formil. Dalam hal ini ya, ketika melapor itu tetap harus ada data atau identitas dari si pelapor. Namun demikian kita tidak akan mengorbitkan. Artinya internal saja ya, Pak ya? Internal ya. Tapi seandainya nanti ya, seandainya misalkan sangat keberatan sekali untuk sampaikan di media, misalkan siapa pelapornya, ya tetap kita di internal. Jadi nanti dalam prosesnya itu hanya di tingkat internal untuk yang melapor gitu. Tetapi tetap harus kita lakukan klarifikasi dulu ya sebelum kita register. Ya, saya kira demikian ya buat pertanyaan dari Pak Ahmad di Sengkawit ya. Saya kira sangat jelas bahwa Pak Ahmad jika nantinya menemukan dugaan pelanggaran di TPS misalnya, Anda jangan khawatir, data diri Anda dilindungi ya. Oke pemirsa dan pendengar Radio Kaltara FM, sangat menarik pembahasan kita pada pagi hari ini, namun kita jeda sedang dulu. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi saya kembali. Masa tenang, apa saja yang dilarang? Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang pemilu 2024 berlangsung 11 sampai dengan 13 Februari 2024. Larangan pada masa tenang. Selama masa tenang, pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tertentu, memilih calon anggota DPRD tertentu. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang dilakukan pada masa tenang. Melakukan kampanye pemilu. Sanksi bagi pelanggar di masa tenang. Pasal 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara arah masa depan Indonesia.
Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Masa tenang, apa saja yang dilarang? Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang pemilu 2024 berlangsung 11 sampai dengan 13 Februari 2024. Larangan pada masa tenang. Selama masa tenang, pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota tertentu, memilih calon anggota DPRD tertentu. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Sanksi bagi pelanggar di masa tenang. Pasal 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Ya, kembali lagi di program Bincang Pagi bersama saya Muhammad Aras dan narasumber kita Pak Arif Rohman selaku Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara. Dan buat pendengar dan pemirsa Kaltara TV, bagi Anda yang masih ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan saran, silakan bergabung di line telepon di 055220333740. Bisa juga di line SMS dan via WhatsApp di 081154032000. Baik Pak Arif, tadi sudah dipaparkan secara rinci terkait TPS rawan, kemudian pengawasannya di lapangan. Kemudian ini kan Pak dari KPU sendiri kalau nggak salah ada namanya TPS khusus ya, itu ditempatkan misalnya di perusahaan dan sebagainya. Kemudian juga ada TPS marginal Pak ya, seperti yang ada di Punan, di Sajo Metun Pak ya, di Sajo ya. Itu pengawasannya seperti apa? Karena beda ya Pak dengan TPS umum dengan TPS khusus, itu bisa dijelaskan Pak seperti apa nanti pengawasannya? Terima kasih. Setelah kita melakukan monitoring dan supervisi ya terkait dengan
lokasi khusus Baik. kabupaten kota. Di Kalimantan Utara itu ada 19 ya TPS. Pertama di Bulungan itu ada 2 TPS lokasi khusus, kemudian di KTT ada 4 lokasi khusus, kemudian di Tarakan ada 5 TPS lokasi khusus, kemudian di Nunukan ada 9 TPS lokasi khusus. Dan pelakuan atau pelaksanaan ya hari pemungutan suara di TPS lokasi khusus itu mutatis mutandis dengan TPS yang umum. Artinya pelaksanaannya dan mekanisme itu sama dengan apa yang sudah diatur ya di dalam pelaksanaan hitung suara di TPS umum. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan TPS khusus memang ya kita juga sudah mewanti-wanti dan juga sudah menyampaikan kepada pihak kabupaten kota untuk mendapat perhatian khusus karena TPS khusus ini kan didirikan itu pertama di perusahaan-perusahaan, ada juga di lapas. Atau tempat tahanan gitu. Sehingga apa? Sehingga kita itu harus benar-benar jeli terhadap data pemilih itu sendiri, termasuk bagaimana KPPS itu memberikan surat suaranya sesuai dengan peruntukannya. Karena sebagian besar TPS lokasi khusus adalah TPS DPTB atau pindah memilih. Artinya sesuai daftar yang ada di DPTB, Pak ya? Ya, sesuai dengan daftar di DPTB dan itu sudah ada surat suara peruntukannya. Ya, misalkan pindah memilih dari antar provinsi, dia hanya mendapatkan 1 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden dan lain sebagainya. Kalau untuk DPK apakah juga ada di TPS khusus atau gimana? Ya, DPK itu kan dalam peraturan maupun perundang-undangan itu orang-orang yang punya hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga dia itu untuk menyampaikan hak pilihnya itu diberi kesempatan jam 12 ke atas atau 1 jam sebelum berakhirnya TPS tersebut. Dan sebelumnya dia mendaftarkan diri ke KPPS dengan syaratnya adalah bahwa dia itu mendaftar di TPS yang berada di alamat KTP-nya. Sehingga seandainya tidak berada di alamat KTP-nya maka DPK itu tidak dilayani. Baik. Artinya kalau TPS khusus dia tidak berlaku Pak ya untuk DPK itu? Kalau di TPS khusus ada di situ misalkan ada sesuai dengan apa alamat KTP-nya, ya kemudian dia itu apa melakukan ini apa pendaftaran di situ itu tetap diperbolehkan. Baik Pak, sangat menarik pembahasan kita di pagi hari ini. Nah, yang menjadi perhatian kemudian Pak terkait wilayah kita yang memang berbatasan ya dengan beberapa negara tetangga khususnya Malaysia, dan memang untuk Kabupaten Nunukan khususnya di Kecamatan Sebatik memang dia antar satu pulau Pak ya, satu daratan, sehingga dikhawatirkan kemudian terjadi apa ya mobilisasi massa untuk datang ke wilayah kita di Sebatik untuk melakukan pencoblosan. Nah, itu bagaimana Pak dari Bawaslu sendiri untuk mengantisipasi hal itu terjadi apa penumpukan atau mobilisasi massa? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kita sebagai Bawaslu ya, terutama yang punya tugas pengawasan pemilu di daerah perbatasan, itu dikenal dengan The Guardian Election of Democracy, yaitu pengawal demokrasi, khususnya di perbatasan. Itu memang sedikit lebih kompleks ya permasalahannya. Salah satunya adalah terkait dengan pemilih yang benar-benar beririsan dengan negara tetangga, yang kemungkinan berpotensi dia itu memilih di negara tetangga, maka besoknya dia memilih di negara Indonesia karena berpotensi, apalagi di daerah Nunukan ya, Sebatik itu yang benar-benar satu daratan dengan Malaysia. Untuk itu kami juga sudah punya strategi. Salah satunya adalah kita perkuat di pendataan data pemilih pertama. Kemudian yang kedua kita perkuat dengan KPPS-nya, ya, dan pengawas TPS-nya, ya, bahwa dia pasti mengenal orang-orang yang dia itu memang selama ini berada di TPS tersebut dan didata di TPS tersebut. Kemudian yang kedua, secara mekanisme pelaksanaan tungsura itu kan setelah melakukan pencoblosan dia itu harus mencelupkan jarinya ya ke tinta. Jari tersebut mudah-mudahan dalam waktu 1 atau 2 hari tidak hilang. Berarti kita itu harus benar-benar memastikan bahwa pemilih yang sudah memilih itu harus dicelupkan tintanya dan jangan sampai ada tisu di situ biar dia itu mengering dan
tidak cepat hilang ya pada sehari atau 2 hari selanjutnya. Dan itu salah satu strategi yang sudah kita sampaikan, dan terlebih-lebih kepada petugas KPPS harus benar-benar mengenali orang-orang yang apakah dia benar-benar ya selama 1 minggu ini, selama 1 bulan ini benar-benar berada di wilayah kerja KPPS itu sendiri. Artinya ditekankan pengawasan yang super ketat, Pak ya? Super ketat, dan selalu harus kita dengungkan terkait dengan pengawasan melekat. Dan kita juga berharap untuk masyarakat yang mengetahui terhadap potensi ini juga segera memberitahukan, menyampaikan kepada kita pengawas TPS untuk kita itu bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Termasuk mungkin Pak ya dari petugas keimigrasian untuk tidak melakukan pemulangan gitu ya, atau aktivitas dari negara tetangga ke Kabupaten Nunukan. Ya, salah satunya itu yang sudah dilakukan langkah-langkah strategi. Namun kadang kalau kita melihat di daerah perbatasan khususnya di Nunukan, Batik itu kan bisa mungkin 2 hari pergi itu kan. Nah, itu harus dipastikan dari KPPS. Karena apa? Karena orang yang memilih lebih dari 2 kali, dia itu berpotensi untuk mendapatkan pidana pemilu. Ya, sehingga kita sampaikan kepada seluruh masyarakat agar cukup 1 saja memilihnya. Kalau memilih 2 kali itu berpotensi akan mendapatkan ancaman pidana pemilu. Ya, baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara FM dimanapun berada, itu tadi ya pemaparan dari narasumber kita Pak Arif Rohman. Dan ini ada satu pertanyaan dari audiens kita ya. Seperti apa bentuk pengawasan kotak suara pasca pemilu oleh Bawaslu? Nah, ini terkait pasca pemungutan suara, mungkin pasca penghitungan suara dan distribusinya ke wilayah berjenjang Pak ya. Itu dari Bawaslu bagaimana? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Ini bagian dari teknis dan mekanisme dalam pemungutan suara, penghitungan suara, dan pendistribusian balik surat suara. Jadi yang pertama yang sudah kita tekankan kepada teman-teman di pengawas TPS untuk tetap berjaga sampai dengan selesainya ya penghitungan suara. Penghitungan suara sudah selesai, kemudian prosedurnya juga sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak suara. Ya, kemudian kotak suara itu harus benar-benar tersegel dan terkunci, dan dalam pengantaran ya nantinya ke PPK melalui PPS itu benar-benar harus dikawal secara melekat. Kemudian dalam penyampaiannya juga harus menggunakan berita acara penyampaian. Dan insya Allah dengan kalau kita teliti dan kita itu patuh terhadap mekanisme ini, ya insya Allah kerawanan-kerawanan tersebut itu bisa kita antisipasi. Ya, saya kira demikian ya pertanyaan dari audiens kita ya, nomornya di 622. Oke, terima kasih sekali lagi, dan menarik pembahasan kita ya di pagi hari ini terkait pengawasan TPS rawan dan daerah terpencil. Akan tetapi waktu juga yang membatasi kita, dan sebelum saya memberikan kesempatan kepada Pak Arif untuk melakukan closing statement, ada satu pertanyaan yang menarik nih Pak. Ini kan H-1 ya Pak, besok tanggal 14 Februari 2024 hari pencoblosan, dan biasanya Pak malam pencoblosan itu ada istilah serangan fajar. Nah, ini memang harus menjadi atensi kita bersama bahwa jangan sampai hal itu terjadi sehingga kemudian tidak menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Nah, dari Bawaslu sendiri Pak, bagaimana upaya dan langkah-langkah dalam mengantisipasi terjadinya money politik khususnya menjelang hari pencoblosan Pak? Ya. Baik, terima kasih. Sebuah pertanyaan cukup bagus. Yang pertama, di H-1 ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga peserta pemilu untuk sama-sama menjaga di hari tenang ini dengan tidak melakukan kampanye, apalagi kampanye yang diiringi dengan money politik. Karena di pasal 280 ayat 1 huruf C disebutkan bahwa kampanye yang diiringi dengan money politik, baik itu menjanjikan maupun memberikan uang atau materi lainnya, itu ancamannya berat sekali, yaitu 4 tahun ya dan denda 48 juta. Sehingga apa? Sehingga
di hari tenang ini ya, kita sebagai lembaga pengawas sudah diinstruksikan dari Bawaslu RI untuk melakukan patroli politik, patroli pengawasan. Ya, baik di tingkat jajaran Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, pengawas kecamatan, PKD sampai pengawas TPS. Seandainya ada hal-hal yang sifatnya itu kampanye, apalagi dengan menjanjikan, kemudian memberi uang atau materi lain, segera untuk menyampaikan, melaporkan kepada Bawaslu setempat. Kemudian yang selanjutnya ini yang closing statement sekaligus itu ya Pak? Siap. Oke, baik, closing statement kepada seluruh masyarakat dan juga seluruh pendengar Kaltara TV, meminjam istilah dari Pak Ramlan Surbakti. Beliau adalah guru besar terkait dengan kepemiluan. Beliau pernah mengatakan bahwa pemilu adalah predictable procedure but unpredictable result. Bahwa pemilu itu prosedurnya itu bisa dilaksanakan, bisa direncanakan dengan baik, tetapi hasilnya itu tidak diketahui. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ingin masyarakat dan Kaltara itu menjadikan pemilu besok pemilu demokratis, mari kita jaga bersama-sama. Tentunya kita dari lembaga Bawaslu, stakeholder, peserta pemilu, ya, dan juga pada seluruh masyarakat punya harapan ke depan, ya, dengan moto hoping for the best, preparing for the best. Berharap yang terbaik, tetapi bersiap untuk hal terburuk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan kami sampaikan kepada masyarakat, ya, bahwa besok tanggal 14 Februari 2024, ya, jangan lupa datang ke TPS, ya, dimulai jam 7 sampai dengan jam 1. Saatnya jam 7 belum ada saksinya, nanti bisa diperpanjang 30 menit karena menunggu saksi. Saatnya jam 7:30 menit sudah dilakukan untuk menunggu saksi tapi tidak ada, tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemilu besok tanggal 14 Februari bisa berjalan lancar, tertib, damai untuk Kaltara. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas closing statementnya Pak Arif Rohman selaku Divisi Koordinator Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara. Sekali lagi terima kasih Pak Rohman bersedia hadir di studio Kaltara TV. Dan demikian bincang pagi kita ya di hari ini dengan tema pengawasan TPS rawan dan daerah terpencil. Semoga apa yang kami bincangkan di pagi hari ini ya bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Jadi demikian kebersamaan kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Pesan saya jangan lupa datang ke TPS 14 Februari 2024 dan gunakan hak suara Anda sesuai hati nurani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.